Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita akan memulai ibadah doa Prapentakosta pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nanang. Halo Pak, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu kembali Pak. Terakhir kita ketemu itu pas waktu webinar ya Pak, yang diselenggarakan oleh GKI Pakis Raya. Ya, waktu itu ya. Terima kasih Pak, dan sekarang kita ketemu lagi di sini Pak. Oke, sebelumnya saya juga ingin menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat malam Bapak, Ibu. Terima kasih sudah bergabung di ibadah doa Prapentakosta di hari ke-7 ini. Tidak terasa besok terakhir, dan senantiasa selalu setia untuk mengikuti doa Prapentakosta pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya akan membawakan doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan telah kumpulkan kami ya Tuhan, dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai ya Tuhan, doa Prapentakosta kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dan memimpin setiap acara pada hari ini ya Tuhan, baik dari awal, pertengahan, hingga pada malam, pada akhirnya, sehingga semuanya boleh dapat berjalan dengan baik. Dan berkatilah juga ya Tuhan, Pendeta Nanang yang akan membawakan firman pada hari ini. Dan berkatilah juga Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, yang mungkin pada malam hari ini Tuhan belum bisa dapat bergabung, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, agar mereka pun juga bisa dapat senantiasa dalam keadaan sehat. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, ada pujian umat lagu pembuka yang akan dinyanyikan oleh anak sekolah minggu dari GKI Pakis Raya, yaitu ada Andrew dan juga Rebecca dengan judul Yesus Pokok dan Kitalah Caranya, yang dinyanyikan dalam bentuk video.
Oke, baik. Tadi adalah lagu persembahan dari anak-anak sekolah minggu dari Rebecca dan juga Andrew. Kalau tadi kita mendengar anak-anak sekolah minggu nyanyi, itu rasanya kita pengen ikutan melakukan gerakan ya, seperti Cimek lakukan tadi. Kayaknya asik sekali. Oke, dan sekarang mengenai tema kita pada hari ini, yaitu adalah angkulah pokok anggur yang benar, yang terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kalau dulu saya masih ingat nih, waktu sekolah minggu, pas waktu guru sekolah minggu menjelaskan mengenai pokok anggur yang benar itu, ada beberapa pokok penting yang sampai sekarang itu saya bisa ambil nih mengenai firman Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu waktu saya masih kecil. Yang pertama itu adalah bahwa Tuhan Yesus itu merupakan pokok anggur yang benar dan Bapa itu adalah pengusahanya. Sedangkan kita sebagai manusia, kita adalah ranting-rantingnya. Maka dengan itu Tuhan Yesus merupakan sumber kehidupan bagi setiap umatnya. Itu kurang lebihnya. Tapi untuk lebih jelasnya, nanti Pendeta Nanang akan menjelaskan lebih jelas lagi bagaimana mengenai akulah pokok anggur yang benar. Dan sekarang waktu tiba saatnya kita akan mendengarkan firman dari Pendeta Nanang. Silakan Pak Nanang, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Lita ya, yang tadi sudah mengantarkan kita untuk bersama-sama menyiapkan diri pada tema kita malam hari ini. Ya, berterima kasih juga untuk adik kita ya, Rebecca dan Andrew yang menyanyikan dengan gembira lagu tema kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira mari kita kembali berdoa untuk menyiapkan hati diri kita dalam membahas firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kesempatan yang baik yang Engkau senantiasa terus berikan kepada kami untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Malam hari ini kami akan membahas tema yang terus berkelanjutan tentang pernyataan anak-Mu Yesus Kristus. Hari ini ketika Ia menyatakan pokok anggur yang benar, tanamkanlah pemahaman yang benar itu sehingga kami terus boleh bertumbuh dengan baik dan menghasilkan tentunya buah-buah yang tidak hanya sekedar ada, tetapi buah yang berkualitas, yang baik, yang manis. Kami percayakan juga hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasannya, Engkau yang akan menolongnya untuk dapat menyampaikan, menguraikan firman ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pokok Anggur yang benar itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan share materi malam hari ini. Saudara-saudara, ketika membahas ini, atau saya menyiapkan tepatnya, saya mengingat kembali itu lagu yang tadi dibawakan Rebecca dan Andrew waktu masih kecil. Tentu kita yang melewati masa-masa kecil dengan masuk dengan belajar sekolah minggu, lagu itu pun kita nyanyikan gitu ya. Salah satu lagu yang favorit tentunya. Pokok anggur yang benar ini adalah seringkali disebut perumpamaan alegori atau bercampur alegori dengan cerita contoh. Alegori menyatakan sesuatu di balik itu, cerita contoh adalah contohnya ini. Tujuannya jelas adalah bukan untuk membingungkan, tetapi memperjelas apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya kagum sekali dengan Tuhan Yesus itu, Dia bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menjelaskan apa yang rumit menjadi mudah ditangkap. Ya, perumpamaan-perumpamaan yang sesuai dengan konteksnya, di mana bangsa Israel atau umat Allah itu ada, dan pada saat ini pun masih relevan, masih kita bisa memahami dengan baik. Kalau kita lihat bahwa dalam tema besar,
ego eimi gitu ya. Kita akan baca dulu ya Alkitab sebelum lupa ayatnya, yaitu dari Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yohanes 15 ayat pertama sampai 8 ini adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sampai di sana yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, tentu dengan memelihara dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani dituliskan begitu ya, tema kita di depannya ini, ego eimi. Kalau kita teruskan dalam Yohanes 15 ayat 1 ini, ego eimi he an pelos he aletein kai ho pater mo enai ho geopros. Kurang lebih begitu bunyinya. Saudara-saudara, dalam bahasa kita itu dikatakan akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Ego eimi, akulah, begitu ya. Lalu pokok anggur, amtelos, gitu ya. Lalu kemudian dikatakan yang benar, aletein, disebutkan di sana. Saudara-saudara, dari sini pun sebetulnya kalau mau kita kupas, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Namun tentu tidak semua satu-satu kita kupas begitu ya. Nah, intinya saja barangkali di sini. Aletein, akulah pokok anggur aletein yang benar. Aletein dari kata aletinos dalam bahasa Yunani itu berarti benar, sungguh-sungguh, tulen, asli. Jadi saudara-saudara, kalau Yesus mengatakan akulah pokok anggur aletein, nah di situ mau mengatakan sebenarnya ada di sekitarmu itu ada yang nggak benar itu banyak. Maka akulah yang otentik,
yang tulen, yang benar. Saudara-saudara, tentu ini bukan Yesus seperti tukang kecap ya. Ada kecap banyak, lalu paling banyak nomor 1 saya, enggak begitu. Tetapi dia sedang memberikan suatu pernyataan yang benar-benar kepada murid-muridnya. Ini sesuatu yang harus mereka pahami, ya. Yang benar itu, pokok anggur yang benar. Jadi Yesus menghendaki kehidupan tadi, ya, ketika Yesus itu mengajarkan dan banyak orang menjadi pengikutnya, dia menghendaki pengikutnya sampai kita semua ini memiliki kehidupan yang berbuah. Buah yang berkualitas. Buah yang baik. Tidak hanya sekedar ada saja. Sehingga untuk menghasilkan itu, maka yang tidak berbuah, ranting-ranting itu dipotong. Lalu kemudian yang berbuah pun dibersihkan supaya lebih banyak lagi. Nah, saudara-saudara, saya pernah mempraktekkan itu. Ya, di atas di rumah saya membuat semacam carang untuk pohon anggur, lalu kemudian menanam. Nah, saya sering belajar dari ini nih. Nanti saya akan share ya, bagaimana seorang yang gemar bertanam anggur itu lalu memeliharanya. Ya, ini. Mudah-mudahan bisa. Ini dari channel Nandur Seneng katanya ya, menanam gembira gitu. Nah, kita akan belajar sedikit dari sini apa yang dilakukan orang ini dan nanti apa hasilnya. Cukup bagus saja sini ya. Saya informasikan rekan-rekan bahwa sebelum pemangkasan ini sudah saya lakukan pemupukan pembuahan selama 4 kali. Ya. Pemupukan pembuahannya itu adalah MKP, lalu KNO3 putih, kemudian karate boron. Ya. Itu kalau rekan-rekan mau lengkap ya ditambahi ini asam humat, asam amino. Ya. Video pemupukan pembuahan sudah saya buat, jadi kalau rekan-rekan mau lihat bisa dilihat di videonya ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat, dan saya sendiri, saya suka tanaman begitu ya, saya melihat sendiri apa yang dilakukan Bapak ini, kok sayang banget ya. Udah cukup rimbun, ini sampai hampir habis. Ya, sampai habis, hampir habis, untuk apa gitu kan? Dibersihkan gitu ya. Carang-carangnya ditata lagi, lalu kemudian kita bisa lihat nih hasilnya. Saya percepat aja ya karena ini cukup panjang filmnya. Oke, rekan-rekan, kita langsung lihat ya hasil selama 14 hari ya. Ada berapa klaster bunga ya. Tadi saya hitung itu ada 32 rekan-rekan ya. Coba kita lihat aja, saya tidak menghitung lagi ya, tapi rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Iya. Ini yang kemarin perpanjangan ya, memanjangkan sekunder ya. Tadinya kan sampai di sini yang pertama ya, saya pangkas ini terus saya panjangkan. Ya, ini juga menghasilkan bunga semua. Ya.
itu sampai sana itu menghasilkan bunga. Ya. Ya, sekarang kita mulai seleksi, ya. Seleksi dari sini, biar tidak terlalu banyak. Oke. Ini kurang bagus, kita seleksi saja. Oke, lalu ini kita seleksi juga. Rame. Ya, baik. Saya sampai di situ saja dari apa yang kita boleh saksikan. Jadi saudara-saudara, di sini setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Tadi kita lihat si Bapak tadi itu menseleksi lagi. Ya. Menseleksi lagi apa yang sudah dipangkasnya itu. Kalau nanti kita lihat punya kesempatan gitu ya, saya melihat kagum sekali ini. Batangnya mungkin ya kurang lebih hampir sama dengan pokok anggurnya itu, hampir sama dengan jempol kita. Tapi tadi si Bapak tadi mengatakan itu menghasilkan 30 dompol anggur itu. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus ternyata betul dalam kehidupan yang nyata seperti itu, ya. Bahwa anggur itu ya perlu perawatan, perlu pemangkasan agar menghasilkan buah. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan selain tadi pemangkasan, pemeliharaan, pemberian nutrisi, pupuk yang pas, lalu juga dia mengatakan ayat 4 itu syarat berbuah itu ya harus tinggal. Dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini kata tinggal, saya kasih tanda petik, ini adalah hal yang penting, yang serius dalam Injil Yohanes. Ya. Di situ dikatakan meinete en emoi kai ego en eumin. Artinya apa sih gitu ya? Ini kata yang penting menurut saya dalam Injil Yohanes. Meinete ini adalah punya makna, tinggal itu diterjemahkan, tinggal itu bukan hanya sekedar tinggal untuk beberapa saat, bukan. Melainkan ditulisnya itu adalah tinggal yang terus-menerus. Tidak ada waktu jeda. Kalau kita belajar dari Injil Yohanes dan surat Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, kata tinggal itu sangat dominan. Dalam perjanjian lama konon katanya ada sekitar 180-an sekian kata tinggal. Injil Yohanes dan surat Yohanes itu lebih banyak, 64 kurang lebih. Kata tinggal yang konotasinya tinggal di dalam Yesus itu. Dalam Injil Yohanes ketika pertama kali murid-murid itu dipanggil oleh Tuhan Yesus, diajak bersama-sama, lalu ada kata mereka tinggal bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus. Nah, jadi ini sangat logis sekali ya. Kalau ranting itu sebentar saja nggak tinggal, apa yang saudara-saudara bayangkan? Terpisah. Ya jelas mati. Jangankan lama, sedikit saja, kemudian kita cabut, kita gunting, dia biarkan mati. Jadi ini betapa pentingnya oleh penulis Injil Yohanes ini tinggal di dalam Yesus itu. Nempel.
Menaite itu betul-betul nempel, betul-betul ada relasi yang dibangun dengan Yesus. Sehingga di luar itu Yesus katakan kamu tidak bisa berbuat apa-apa, dengan arti kata kamu akan tanda petik mati. Nah, bagi kita sebetulnya orang Kristen ini sangat penting. Jadi nggak ada tuh yang namanya orang Kristen part-time. Sebentar kalau lagi moodnya enak, ya udah melayani. Sebentar kemudian kalau lagi bergaul dengan orang-orang yang barangkali ya tidak mengenal Tuhan, ya udah kita tinggalkan Tuhan dulu. Atau kita dengar ada Kristen kapal selam yang muncul pada saat-saat tertentu saja. Dalam konsep ini nggak bisa orang Kristen begitu. Nggak ada orang Kristen namanya part-time. Setiap anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan, dia adalah orang-orang Kristen yang full-time. Tidak bisa untuk kemudian sebentar kita istirahat jadi orang Kristen, sebentar kita jadi orang dunia, begitu ya. Lalu kemudian kita beraktivitas sama seperti mereka, nggak bisa. Kenapa? Contohnya sangat jelas. Jadi Tuhan Yesus memperjelas, kalau kamu nggak tinggal di dalam aku, kamu akan mati dan tidak bisa berbuah apa-apa. Kata tinggal yang punya konotasi tinggal bersama Yesus ini dalam tadi yang saya katakan dalam Injil Yohanes merupakan tema yang sentral, tema yang utama, tinggal di dalam Yesus. Nah, saudara-saudara, pokok anggur itulah yang sebetulnya akan memberi nutrisi kehidupan. Nutrisi kehidupan, nutrisi ini nutrisi yang bagaimana? Ketika Anda, saya bersekutu dengan Tuhan, nempel tadi ya, tinggal diam di dalam Kristus, ada aliran kehidupan, ada nutrisi yang mengalir dari Kristus kepada kita. Lalu nutrisi aliran seperti apa yang mengalir itu dalam diri, dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, yang mengalir itu adalah yang dialirkan oleh Kristus adalah kasih, jelas. Ya. Dalam kehidupan yang kita lihat, kehidupan Kristus ketika hadir di dunia ini, ketika ia melayani, maka yang utama itu adalah kasih. Ia mengasihi semua orang. Ia peduli pada semua orang. Apakah aliran itu juga kita rasakan? Ada kasih di dalam kehidupan orang Kristen, dalam kehidupan Anda dan saya. Kasih itu konon katanya, kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah arete-nya, DNA-nya orang Kristen. Saudara-saudara, saya memegang ini nih, bolpen. Arete bolpen ini apa sih sebetulnya? Fungsi hakikatnya apa? Ya, ada tintanya, lalu kemudian saya bisa menulis. Bukan hanya sekedar bentuknya ini. Kalau bentuknya ini betul bolpen, tetapi saya gunakan, kemudian tintanya kering, ternyata tidak bisa keluar, maka sebetulnya orang Yunani katakan ini bolpen udah kehilangan arete-nya. Ketika orang Kristen kering kasihnya, cinta kasih yang dari Kristus itu, maka mungkin tampilannya kayak bolpen ini ya, tampilannya disebut bolpen, tampilannya orang Kristen, ngomongnya iya, ngomongnya banyak kata-kata rohani, tapi sebetulnya perbuatannya tidak mencerminkan kasih seperti kasih Kristus, maka ia sebetulnya tidak berbuah. Karena kehilangan arete. Nah, seperti bolpen, ia mempertahankan ada tintanya, sama itu ya. Nutrisi itu akan mengalir dalam hidup kita, cinta kasih itu akan mengalir dalam hidup kita, kalau kita terhubung
punya relasi yang baik dengan Kristus, maka hal itu akan terjadi. Ya. Anda akan tercermin dalam kata, dalam tindakan, perilaku, dalam karakter sehari-hari. Oh iya, memang dia adalah murid Kristus. Dia terhubung, punya relasi yang baik dengan Kristus. Sebab mustahil orang punya relasi yang baik, hubungan yang baik dengan Kristus, lalu kemudian tingkah lakunya aneh-aneh, bertentangan dengan kasih itu. Nggak mungkin. Saudara-saudara, ini nutrisi kasih itu harus terjadi, mengalir dalam hidup kita. Kemudian nutrisi itu juga adalah pendamaian. Bukankah Kristus datang ke dunia ini adalah untuk mendamaikan kita dengan Allah? Buah dari pendamaian kita dengan Allah, pengampunan dosa kita adalah bahwa kita pun sanggup dan mampu berdamai dengan semua orang, bahkan musuh sekalipun. Nutrisi itu akan mengalir dalam hidup kita. Betul, Yesus katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar kamu tidak bisa mengampuni. Karena bukan kekuatanmu sendiri. Tetapi ada nutrisi yang mengalir dalam hidupmu. Yaitu pendamaian. Nah, kita terpanggil nih, buah kehidupan kita adalah berdamai dengan semua orang. Bukan konflik terus, gitu ya. Kalau hidup orang Kristen, konflik terus di keluarganya, di rumah tangganya, dalam pelayanan gereja demikian, di pekerjaan juga begitu. Lalu nutrisi apa yang masuk dalam kehidupan kita? Ini pendamaian. Pelayanan. Ya, nutrisi itu memampukan Anda dan saya melayani. Jelas melayani itu bukan karena kemampuan kita. Pada dasarnya ya, kalau kita mau jujur, pada dasarnya setiap orang tuh maunya dilayani. Sampai tokoh filsafat dulu, Plato namanya begitu. Siapa sih yang mau jadi pelayan? Dia mempertanyakan begitu. Setiap orang kan inginnya berkuasa, inginnya dilayani. Nah, karena Anda dan saya nempel, diam di dalam Kristus, seperti pokok anggur itu dengan rantingnya yang mengalirkan nutrisi, nutrisi itulah yang kemudian akan menjadikan Anda dan saya orang-orang yang sanggup untuk melayani. Bahkan melayani orang yang statusnya jauh di bawah Anda. Di bawah kita. Yesus membuktikannya itu kan. Ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Sesudah membasuh kaki murid-muridnya, ya sebelumnya, maksud saya sebelumnya itu ia menjamu, memberikan pelayanan, menghidangkan roti, anggur, yang sebagai simbol bahwa nantinya ia akan mati untuk manusia. Jadi karena nutrisi itulah yang mengalir di dalam hidup kita, diri kita, maka buahnya pun Anda akan mampu, sanggup melayani. Bahkan melayani tadi orang yang mungkin dalam status sosialnya itu di bawah Anda. Anda akan bisa melayani asisten rumah tangga Anda. Anda akan bisa melayani adik-adik Anda, anak-anak Anda, dan seterusnya. Kita tidak melihat status sosial itu, tetapi betul-betul melihat Kristus contoh yang nyata dan kemudian berbuah dalam hidup kita. Nah, lalu kemudian nutrisi apa lagi? Pengampunan. Pengampunan mustahil sebetulnya dilakukan oleh diri kita sendiri. Sebab natur kita ya, manusia itu gampang untuk membalas dendam. Ketika kita disakiti dan tersakiti, lalu apa yang ada secara otomatis dalam otak kita, gimana caranya ya saya membalas dia. Nah, hanya karena nutrisi yang berasal dari Kristus itulah yang memampukan kita untuk kemudian kita sama seperti Kristus bisa mengampuni. Mengampuni, lalu kemudian
menjadi sahabat bagi yang lain. Jadi saya katakan tadi, pengampunan itu memang tidak mudah. Hanya orang-orang yang menempel kuat dengan Kristus, gitu, yang terhubung punya relasi yang baik, disitulah ia akan mampu menghasilkan buah pengampunan. Lalu kemudian ada damai sejahtera. Dimanapun kita ada, kita akan menghadirkan dan mampu menghadirkan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu tidak hanya sekedar shalom saja begitu ya. Shalom yang maknanya sangat luas banget. Shalom yang sekarang itu banyaknya di diskon begitu ya. Kita ngomongnya shalom, padahal lengkapnya harusnya shalom alaihim. Saudara-saudara kalau mau menjawabnya wa alaihim shalom atau shalom lekah, harusnya kan begitu. Tapi kita gampang mengucapkan. Orang-orang yang nempel diam di dalam Kristus seperti ranting itu pada pokoknya, maka ia kemanapun akan dimampukan menghasilkan buah damai sejahtera. Bawahnya ngademin begitu loh. Orang-orang Kristen mestinya ketika datang dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah komunitas, perkumpulan, kok ada dia rasanya kita adem ya? Ada dia rasanya kita tentrem ya? Nah, kita bisa evaluasi itu. Apakah kita menghasilkan buah yang kayak begitu? Atau sebaliknya, kita datang, mereka kabur. Gitu ya. Kita baru nongol, kelihatan mereka udah diem. Lalu kemudian satu-satu ninggalin kita. Ada apa nih? Gitu ya. Mampukah kita menghadirkan itu, buahnya ini? Nah, lalu kemudian dan segala kebajikan. Maka kita akan dimampukan untuk seperti Kristus. Jadi saudara-saudara, simpel saja sebetulnya. Bahwa ketika hidup persekutuan kita punya relasi yang baik, yang terus-menerus tidak putus-putusnya dengan Kristus, maka yang terjadi adalah kita akan seperti Kristus. Ada teolog mengatakan kita seperti imitatio Dei, imitatio Kristus. Kita mirip seperti apa yang Kristus lakukan. Nah, biarlah ini menolong kita untuk hidup dalam persekutuan yang utuh dengan Kristus, yang terus-menerus, yang tidak ada jedanya, seharusnya demikian, yang menampakkan buah. Jadi buahnya itu jangan kemudian kita artikan, oh buahnya itu hidup sukses, makmur, dan lain sebagainya. Itu mah bonus kalau menurut saya. Tetapi yang hakiki adalah unsur-unsur yang seperti ini, yang harus ada dan harus tampak dalam kehidupan orang percaya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai tema yaitu ego eimi, pokok anggur yang benar. Biarlah Tuhan menolong kita untuk memahami, mengerti, dan kita melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Saya kembalikan, silakan. Iya, Pak Nanang, terima kasih Pak penjelasannya pada malam hari ini. Tadi saya sedikit mengambil kesimpulan ya Pak ya, yang mengenai pokok anggur itulah yang akan memberikan nutrisi kehidupan, nutrisi yang dialirkan Yesus. Di antaranya ada kasih, pendamaian, pelayanan, pengampunan, damai sejahtera, dan segala kebajikan. Nah, tapi kalau saya lihat nih Pak ya, ada kasih, pendamaian, pelayanan, pengampunan, damai sejahtera, dan segala kebajikan untuk saya jalani aja Pak di kehidupan sehari-hari itu kayaknya sulit ya Pak ya. Kadang kita juga misalkan nih tadi seperti yang Pak Nanang tadi katakan bahwa mengampuni itu sulit ya kan, ketika kita ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kadang tuh kita lebih fokus ke bagaimana caranya untuk membalas dendam gitu kan, tapi bukan lebih ke pengampunan.
dan hanya yang memang punya relasi dengan Tuhan saja yang lebih dekat, dia itu akan melakukan pengampunan. Tapi kadang saya juga suka mengampuni, misalkan ada seseorang misalkan yang berbuat salah, saya mengampuni, tapi sulit Pak untuk melupakan. Kadang seperti itu gitu. Jadi saya di sini menangkap bahwa Tuhan itu yang akan memberikan nutrisi kehidupan kepada kita, dan kita inilah yang sebagai rantingnya ini kita harus bisa menjalani apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya gitu ya Pak ya. Dan sekarang saya mempersilakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi ada yang mau bertanya dipersilakan ke Pak Nanang. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Lita, saya mau tanya ya ke Pak Oh iya Nanang. Ci. Ya silakan Ci Mika. Nah, Pak Nanang tadi sempat sampaikan bahwa untuk bisa tinggal terus-menerus, nggak istilahnya jadi orang Kristen nggak part-time, harus terus-menerus gitu ya. Terus nggak jadi orang Kristen kapal selam gitu. Nah, bagaimana kita misalnya nih belum lama ini saya mendengarkan atau melihat sendiri bahwa orang yang bahkan yang sudah sangat senior melayani gitu ya, tapi bukan dia menjadi orang Kristen yang part-time atau menjadi orang Kristen yang kapal selam, tapi sebagai pelayan Kristus, dia tidak memberikan contoh yang baik dengan apa yang sudah dilakukan oleh keluarganya, misalnya gitu. Nah, oleh sebab itu bagaimana saya sebagai yang diceritain atau dimintain pendapat untuk menyikapi apabila saya sebagai pribadi anak Tuhan yang melihat ataupun mendengar bahwa oh si ini tuh diperlakukan tidak baik, misalnya begitu. Diperlakukan tidak baik, apakah saya cukup mendoakan saja atau bagaimana nih Pak? Saya sempat... Baik, tadi Ibu Meike mengatakan doa ya. Doa memang ya ini harus yang utama juga, bahwa kita mendoakan orang tersebut dengan baik. Lalu sebagai anak Tuhan apa sih yang bisa kita lakukan? Ya Tuhan mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya bahwa kalau hal-hal yang seperti itu, kalau sudah pasti gitu ya, objektif kita temukan, kita harus bisa bicara misalnya 4 mata gitu kan. Ada tahap-tahapan pastoral seperti itu. Tapi untuk sampai ke sana, kita pun juga harus melihat bahwa diri kita juga harus menjadi contoh dan teladan yang baik. Jadi ketika itu yang terjadi, maka bukan mungkin, ucapan kita, tutur kata kita pun akan didengar. Tapi kalau kita tidak menampilkan contoh juga yang baik gitu ya, kita juga malah masih suka menyakiti orang gitu ya. Kemudian kita ngomong, kita bicara dengan orang tersebut, ntar jangan-jangan siapa lo gitu kan. Kamu begitu gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin baiknya adalah bahwa kita punya integritas. Integritas yang baik sebagai anak Tuhan yang tadi yang nempel begitu dengan pokok anggur itu, sehingga ketika kita bicara, bertindak, kita pun juga dikuasai oleh nutrisi tanda petik oleh Kristus gitu yang ada, kata Paulus, yang ada di dalam hidup kita. Hidupku bukan aku lagi. Ini tidak mudah, betul tidak mudah. Dan karena itu memang kita harus terlatih menjadi figur, menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul otentik tadi ya, yang mengasihi yang baik. Jadi ada buku yang kemarin saya baca itu menarik, bahwa daripada kita menantikan tokoh contoh ideal, tampillah bahwa kita adalah orang-orang yang bisa menginspirasi orang lain, sehingga kehadiran kita bisa kemudian bermanfaat. Nah, tentu langkah-langkah ini tidak mudah. Dalam ilmu pastoral itu kita belajar banyak, bahwa kita harus mendengarkan dengan objektif, kita harus kemudian hadir sepenuhnya,
dan mendampingi orang-orang tersebut melelahkan, iya. Tetapi ya itulah salah satu buah yang mestinya ada terjadi, melayani orang-orang yang demikian. Tidak memperkeruh keadaan, memperuncing, tetapi menjadi pendamai. Menjadi pendamai itu seperti apa sih? Kalau dua belah pihak ada yang konflik, saudara-saudara, pasti ada sesuatu yang mungkin kita bisa lihat dengan objektif, ada yang baiknya dari orang ini. Lalu kemudian dari si A ada yang baiknya, dari si B juga ada yang baiknya. Dan kemudian yang kita sampaikan adalah yang baiknya. Dan kemudian ini akan menjadi titik temu barangkali ya untuk memahami posisi keduanya. Sekali lagi, saya sadar ini tidak mudah. Ada skill tertentu dalam teknik pastoral untuk pendamaian, tetapi untuk anak-anak Tuhan yang punya integritas, itu tidak mustahil dapat kita lakukan. Terima kasih Bu Mika. Terima kasih Pak Nanang. Pak Nanang, selamat malam. Selamat malam. Ya, Acin ini. Ya, Ibu Acin. Ya, saya mau tanya Kamsya sebelumnya. Mau tanya, apakah indikator seseorang yang berbuah itu adalah yang tadi Pak Nanang sebutkan, yaitu nutrisi yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus ya? Itu bukan Pak? Yang ada kasih, pendamaian, pelayanan, pengampunan, damai sejahtera, dan segala kebajikan. Melihat potret dari Tuhan Yesus yang mengerjakan itu, maka orang yang nempel dengan pokok anggur yang demikian akan melakukan juga hal yang setipe dengan itu. Nempelnya dengan yang lain, dengan pokok yang tidak benar, maka kita juga akan menghasilkan buah yang tidak benar. Kayaknya begitu. Gitu ya. Oh, betul. Yang saya pelajari adalah bahwa Kristus itu baik apa yang diajarkan maupun apa yang dilakukannya adalah hal-hal yang tadi, poin-poin tadi itu. Maka Yohanes sangat menolong kita, Injil Yohanes itu. Dialah yang disebut firman yang hidup. Firman yang hidup itu, ya kalau kita lihat dalam Yohanes 1 pembukaan itu ayat 1 sampai 18 gitu ya, prolog Yohanes, bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman yang menjadi manusia itu membuat kita memahami, mengerti. Jadi karena apa? Yesus memperagakan, mencontohkan. Yesus mengatakan harus mengasihi. Dia seluruh hidupnya kasih itu. Orang akan punya referensi. Oh iya, kayak gitu yang mengasihi. Dalam hidupnya Yesus misalnya mengajarkan pengampunan. Bahkan kita ingat tuh, kalau ada orang yang bersalah pada kita berapa kali tuh? Orang Kristen 70 7 kali lah. Banyak sangat begitu kan. Nah, Yesus sendiri memperagakan bagaimana pengampunan itu gitu ya. Jadi pengampunan yang tadi ya apa artinya, bahwa mungkin ya dalam kita mengampuni ya enggak juga harus kita lupakan gitu ya. Tapi berdamai dengan itu. Kita bukan komputer, bukan handphone yang memorinya gampang di-delete, hilang semua. Mana ada gitu ya, kita kemudian bisa di-delete kayak begitu. Kecuali kita ya mungkin ada kelainan, kita Alzheimer atau susah mengingat lagi. Amnesia. Kita normal, kita pasti mengingat. Lalu apa yang perlu kita ingat dengan begitu? Berdamai. Akuilah bahwa saya waktu itu terluka. Akuilah bahwa dia menyakitkan waktu itu. Tapi kemudian kita mau berdamai. Ya, saya bisa menerima itu oleh karena Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Karena saya punya relasi terhubung dengan baik dengan Tuhan Yesus, maka saya dimampukan untuk kemudian bisa mengakui dan berdamai. Walaupun mungkin dulu saya terluka, sekarang luka itu saya serahkan kepada luka Tuhan Yesus. Pulihkan, disembuhkan. Mengingat iya, tetapi saya sudah berdamai dengan itu. Begitu. Iya. Oke. Kamsya ya Pak. Tuhan berkati. Ada yang lain? Ya Pak, saya Pak. Ya. Pak, jadi saya sempat berpikir juga seperti ini sih Pak, dalam setiap interaksi kita kepada orang lain ya. Jadi tuh mungkin ya, kita tuh pernah membuat orang lain itu tidak lagi juga hidup subur Pak, dengan kepenuhannya sebagai anggota dari pohon anggur itu gitu. Jadi secara, mulai mikir juga ya,
kalau misalnya melukai perasaan seseorang, terus kita juga ada rasa ya memaafkan tapi tetap mengingat gitu ya, tetap mengingat. Nah, ini sebuah perenungan juga nih Pak yang bagus juga buat kita semua agar lebih waspada juga bahwa cara hidup kita ini ternyata memang senantiasa berdampak bagi sesama gitu Pak. Bahwa hal-hal yang nutrisi yang tadi Bapak sebutkan, yang tadi dalamnya ada kasih, ada perdamaian, pelayanan, pengampunan, ini sebuah nutrisi yang harus kita tinggal di dalamnya gitu sebagai pedoman kita untuk berdampak di lingkungan kita gitu Pak. Karena secara langsung kan dalam kita pekerjaan, pelayanan pun kita menjadi menjadi sorotan juga mungkin bagi teman-teman kita pelayanan gitu. Apalagi di tempat kerja yang tadi Saudara Lita bilang ada aja Pak itu kerikil-kerikilnya, tantangannya juga ada gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dan pernyataan yang bagus nih dari Bu Sorta ya. Jadi saya berpikir juga hal-hal yang begitu memang ya. Mungkin juga sikap saya itu adalah bisa menjadi batu sandungan lah dalam bahasa itunya ya. Sehingga orang lain jadi konten. Orang lain jadi nggak bertumbuh, berkembang. Nah disinilah yang sebetulnya yang tadi firman Tuhan yang tadi kita baca, kita bisa mengartikan bahwa kita harus rela dipangkas gitu ya. Kadang-kadang sakit loh dipangkas itu. Saya melihat bukan jadi pohonnya, tapi menyaksikan tadi aja si Bapak itu pangkas pohon-pohon itu udah besar kok gitu ya, udah bercabang gitu. Kenapa dipangkasnya sampai hampir gundul gitu kan? Nah bisa saja kehidupan kita atas nama pelayanan, tetapi atas nama pelayanan kita bisa aja mendominasi. Semua-muanya kita mau, semua-muanya kita pegang. Seolah-olah tanpa saya, kemudian itu gereja nggak berjalan. Begini, ini sebetulnya membuat konteks yang lain gitu ya. Membuat yang lain itu tidak subur, membuat yang lain itu tidak berbuah. Kenapa? Kita take over aja semuanya. Nah, barangkali Tuhan memangkas kita tuh nanti di sana. Menyakitkan iya gitu ya. Oh iya, saya harus menahan diri. Saya bisa ini. Tetapi ada orang-orang yang mungkin mereka juga diberi kesempatan untuk bernyanyi, untuk mengajar, untuk melawat, dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita harus sadari. Ada batas-batas tertentu. Bahasa Paulus, Tuhan itu sudah memberi patokan. Jangan kemudian patokan itu kita nyebrang-nyebrang, ambil alih, dan lain sebagainya. Dan tentu ada pembenaran buat kita. Tapi kan saya begini begitu, tapi kan saya mesti komitmen dan lain sebagainya. Iya betul. Tapi kita juga harus sadar, kita hidup dalam persekutuan dengan ranting-ranting yang lain, dan ranting-ranting itu pun harus bertumbuh dan pada akhirnya berbuah juga. Terima kasih nih Bu Sorta. Ya, apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing mungkin ya? Pak, saya mau nanya, Mbak. Nanya. Halo. Pak Hendra, iya Pak Hendra ya, dulu kayaknya ya. Ayat 8. Ayat 8 dikatakan bahwa ini kita harus berbuah banyak jika kamu berbuah banyak. Apa maksudnya yang berbuah banyak itu ya? Tadi Pak. Ayat 8 Pak. Apa maksudnya dengan kata berbuah banyak ya? Dalam hal ini Bapakku muliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, berbuah banyak mestinya juga ada unsur terkandung berkualitas juga gitu ya. Sebab buah-buah yang tidak berguna juga akan dibuang gitu. Buah banyak itu artinya mendayagunakan talenta kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita ingat ya perumpamaan talenta begitu ya, yang mendapatkan 2 dan 1 gitu ya. Berbuah banyak artinya menghasilkan sesuatu. Tuhan telah memberikan kepada kita modal, yaitu talenta kita, kesanggupan kita, maka itu mestinya didaya gunakan dengan baik. Itu yang bisa saya komentari, yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak. Tadi Pak Nanang mengatakan
Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita harus terus melekat. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, ya maaf ini Pak ya, saya sendiri dari kakek moyang saya juga udah Kristen. Firman Tuhan mengatakan ada yang terdahulu menjadi yang terbelakang dan yang terbelakang menjadi terdahulu, dalam arti di dalam kehidupan ini. Jadi maksud saya bila kita bandingkan dengan kepercayaan-kepercayaan lain, mereka itu seakan-akan supaya tetap mereka itu melekat kepada yang dipercayai, mereka ada suatu, ya katakan ya ada suatu bacaan-bacaan yang harus diucapkan mereka. Nah, sementara kita orang Kristen kan nggak ada Pak. Jadi bagaimana kita supaya terus bisa melekat dan hasilnya itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak. Oh, terima kasih Pak Elson ya. Ya. Jadi bukan nggak ada bacaan-bacaan, banyak gitu ya. 12 sekian ayat itu dalam Alkitab bacaan kita itu ya. Nah, setelah ini ada orang yang bersekutu dengan Tuhan itu adalah sebuah kebutuhan, sebuah kerinduan, tapi orang yang merasa itu beban, gitu ya. Nah, untuk kita dapat bersekutu, bangun relasi yang baik, Tuhan itu harusnya bukan beban, tetapi ini sebuah kebutuhan dan kerinduan kita. Ya, saya sering mengumpamakan hal ini seperti hubungan kita dengan kekasih kita. Mungkin waktu muda, kalau kita pacaran dengan pacar kita, bagaimana sih saya mesti terhubung terus dengan dia? Ya, sehingga dia ada di hati saya gitu ya. Lalu kemudian di hatinya ada saya, kan ini, waduh luar biasa gitu ya. Ingin selalu ketemu. Dengan Tuhan kita begitu enggak? Ya. Kalau kita tidak merasakan begitu, tidak merasakan kerinduan dan kebutuhan, mesti ada sesuatu nih yang salah gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita koreksi. Ada sesuatu yang harus dipangkas begitu kan. Ada sesuatu yang kemudian menjadi lebih penting dari Tuhan kita, dari pokok anggur itu. Nah, kita harus berani mengkoreksi diri sendiri. Tadi kalau kita mengkoreksi orang lain, oh dia mah begitu, tapi dia seperti ini, harusnya pelayanannya begitu. Berani nggak kita koreksi diri kita sendiri? Lalu kemudian bersih-bersih hati kita. Kata Tuhan bersih-bersih carang-carangnya, bersih-bersih yang lain. Baru ketika kita bersih-bersih, di situ akan tertanam kerinduan. Saya sering mengatakan kalau hubungan kita dengan Tuhan dan nanti dengan sesama, jangan pakai transaksi, tapi pakai relasi. Kalau transaksi, begini, saya yang beribadah kepada Tuhan, saya dapat apa sih? Saya berdoa dengan Tuhan, saya akan mendapat apa? Itu transaksi, itu adanya harusnya di pasar aja. Tetapi kalau relasi adalah betul-betul karena kerinduan, saya ingin menjalin betul-betul hubungan yang baik. Transaksi ini berbahaya, kenapa? Karena ketika kita mengembangkan itu, maka kita akan berkembang juga kepada hubungan kita dengan sesama. Dengan istri kita bangun hubungan bukan relasi, tapi transaksi. Oh, kalau dia masakin buat saya kasih uang belanja. Kalau dia tidak, masakannya nggak enak, buat apa? Saya beli makan aja di restoran, begitu. Sang istri mengatakan, oh kalau suamiku dia perhatian sama aku, maka aku akan perhatian juga. Orang tua dengan anak begitu. Saya misalnya membesarkan anak ini aset. Nanti kalau sudah tua kan saya ada yang memelihara gitu. Kalau udah jompo nanti saya ada yang memperhatikan. Anak dijadikan seperti itu. Lalu anak juga mengatakan, oh selama orang tua aku kaya, aku mau juga ikut taat gitu ya dan seterusnya. Ini transaksi dan kemudian akan menghasilkan kehidupan yang nggak nyaman. Demikian pula kalau kita transaksi dengan Tuhan, nanti gampang bosen. Kalau kita membina hubungan itu relasi yang baik, rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan di setiap saat teduh bahwa Dia hadir menyapa saya. Dia ada, Dia mendengarkan doa saya. Kemarin saya membahas tentang doa. Doa itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Di dalam doa ada relasi, di dalam doa ada komunikasi.
Maka kalau kita mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan, pasti ibu bapak sekalian akan tanda petik nih kecanduan. Bukan yang negatif, tapi yang positif. Kenapa orang kecanduan dengan narkoba? Ada sesuatu yang nikmat gitu. Tapi orang nggak pernah kecanduan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau datang pada Tuhan, ya maunya minta aja. Kalau nggak minta, ya udah. Kita lupa sama Tuhan. Jadi seharusnya relasi ini yang baik, yang hangat. Sehingga kehangatan itulah yang kemudian menjadi sebuah kebutuhan kita. Saya perlu akan Tuhan. Dia juru selamatku. Dia pandu hidupku. Dia pokok anggur. Kalau sehari saja saya tidak terhubung, saya mati gitu. Tanda petik, mati kering rohaninya. Itu kayaknya Pak yang bisa saya jelaskan gitu. Ya, terima kasih Pak Nanang. Ya. Semoga itu juga bisa menjadi fakta nyata. Iya. Iya, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak Nanang ya. Sebelum kita akan mendoakan dan dibagi breakout room, silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi. Ya, makasih Pak Nanang. Saya coba mengamati tema selama pekan atau ya seri Prapentakosta ini kan bicara ego eimi, di situ kan seolah-olah mau mengajak kepada seluruh umat untuk memahami siapa sih Yesus itu gitu ya. Yesus itu Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah pintu. Tetapi pemahaman kita terhadap Yesus itu kan harus juga disikapi oleh kita, begitu ya. Nah, dari tema-tema sebelumnya itu kan kita memahami manusia itu memiliki sebuah kehendak bebas, gitu ya. Ketika kita tahu bahwa Yesus adalah roti hidup, ya kita mau makan roti hidup atau enggak, itu kan kehendaknya kita. Lalu terang dunia, saya mau hidup dalam terang itu atau tidak, itu kan juga punya kehendak kita sendiri gitu ya. Demikian juga gembala yang baik, saya sebagai domba, apakah saya mau mendengar suara sang gembala itu? Nah, yang menarik adalah justru yang sekarang hari ini nih Pak Nanang. Karena bicaranya soal pokok anggur yang benar. Ini kan membayangkan sebagai ranting-ranting itu kan bukan sesuatu yang praktis, boleh dikatakan kita nggak punya kehendak bebas. Karena secara hakikinya memang ranting itu ya harusnya melekat, akan tetapi ketika melekat itu apakah nutrisi dari sumber pokoknya itu sampai atau tidak ke dalam menuju kepada ranting-rantingnya. Nah, sekarang kalau begitu ya gimana nih Pak Nanang ya? Saya kan artinya tidak lagi di dalam pokok anggur yang benar, saya nggak punya kehendak bebas selain satu sebetulnya. Ya itu pelajaran lah, mungkin saya nggak tahu ini pertanyaan atau bukan, tapi saya menangkapnya menjadi pelajaran yang diperoleh hari ini adalah terlepas dari semua kehendak bebas itu, sesungguhnya kita cuma butuh satu hal kewajiban kita. Kita harus melekat begitu, apapun kondisinya kita tetap harus melekat dan kita harus selalu siap menerima nutrisi gitu ya dari pokok anggur itu supaya kita menghasilkan buah. Saya nggak tahu seperti itu benar nggak nih Pak Nanang? Baik, Pak Siswono, jadi apa yang dilihat oleh Pak Sis itu adalah pengamatan yang tajam menurut saya ya. Betul, yang lain-lain itu ada pilihan, ada di tangan kita gitu ya.
mau terang, mau roti, mau makan apa enggak, air hidup, mau minum atau enggak, begitu kan. Tapi ini masalahnya kan udah nempel, gitu ya. Iya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang dilihat. Nah, ini menarik. Kenapa demikian? Kayaknya tidak salah kalau ini pun ego eimi yang terakhir yang dikatakan Yesus, gitu ya. Kalau kita lihat baca dari Yohanes, nggak ada lagi nanti apalah di ayat berikutnya. Tapi ini adalah ego eimi yang terakhir. Dan menariknya ini ketika ini dikatakan dalam kuncinya, kalau dalam menanggapi ini adalah di ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ini maksudnya di ayat 3 ini ditujukan kepada internal. Pada waktu itu murid-murid Yesus yang memang sudah tinggal dengan dia, gitu loh. Jadi murid-murid, 12 murid itu yang tinggal dengan Yesus itu udah tinggal dengan dia, gitu kan. Udah mengenal, udah tahu dan mengerti, gitu kan. Seharusnya begitu, tetapi ya karena dari situlah sebetulnya kalau kita baca buku tafsiran, Yesus tahu juga ada yang nggak bersih di antara mereka, gitu, yang akan mengkhianati dia nantinya, yaitu Yudas, begitu. Jadi terbuka adalah hal-hal yang seperti itu harusnya, gitu ya. Ini yang harusnya terjadi. Kamu udah sekian lama, gitu loh, tinggal di dalam aku ini, gitu ya. Seharusnya tinggalnya itu adalah demikian, seperti pohon anggur itu, seperti pokok anggur itu. Nah, saya sih memaknainya begitu. Ini yang ego eimi terakhir, yang kemudian dipahami seperti itu, bahwa Yesus menekankan ke dalam kehidupan internal para murid-murid yang sudah lama tinggal dengan dia, seharusnya berbuah. Ini adalah menghasilkan buah yang oleh Tuhan Yesus sudah diperagakan, dicontohkan. Barangkali itu Pak Sis yang bisa saya tanggapi ya. Ya, terima kasih Pak Nanang. Ya, terima kasih juga. Terima kasih penjelasannya Pak Nanang, dan di sini juga tadi saya mengambil sedikit kesimpulan ya Pak, bahwa Tuhan Yesus itu merupakan sumber kehidupan bagi kita sebagai umatnya, kita yang sebagai rantingnya, dan kita juga harus terus melekat dan bergantung erat kepada pokok anggur, yaitu adalah Tuhan Yesus. Sebab di luar pokok anggur, kita sebagai ranting, kita akan kering dan juga mati. Jadi kita di sini harus menaati kehendak dan juga perintah Yesus Kristus agar bisa menghasilkan buah yang manis. Karena Tuhan Yesus itu tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Nanang, Yesus itu menghendaki kehidupan yang memiliki buah yang berkualitas. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian kedua dari Ibu Meike dan Saudara Stephen dari KJ 356, Tinggallah dalam Yesus. Lagunya akan diputarkan dalam bentuk video rekaman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini di mana kami dipersatukan baik dengan saudara-saudara seiman kami melalui media Zoom meeting ini, dan terlebih dengan Engkau melalui Kristus Yesus sang pokok anggur yang benar itu.
Biarlah apa yang boleh kami dapatkan pada malam hari ini dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Engkau juga berkenan melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan kami percaya doa-doa kami Engkau dengarkan. Dan hidup kami biarlah Engkau tuntun di dalam jalan berkat-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Engkau menyertai kami. Saudara-saudara, arahkanlah hati kita semua kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam tugas dan tanggung jawab kita semua, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih.